Perkenalkan, saya Nabila Ashifa dengan NIM 2124042. Dan saya Marsyada dengan NIM 2124044. Kali ini kami akan membuat video percakapan tentang sejarah dinasti Mughal di India. Bill, kita kan ada membahas dinasti Mughal kan? Kamu udah baca materinya belum? Udah, dinasti Mughal itu yang didirikan pada tahun 1526 Masehi. Pendirinya dinasti Zahid bin Babur. Dia itu merupakan penguasa dari Fergana, merupakan keturunan dari Timur Leng. Oke. Dinasti ini adalah monarki sentralisasi. Begitu kan? Iya. Tapi Bill, sebelum berdirinya dinasti Mughal ini ada latar belakangnya loh. Jadi Zahiruddin Muhammad Babur ini dia mempunyai ambisi untuk menaklukkan Samarkand yang pada waktu itu adalah kota penting di Asia Tengah loh. Tahu nggak sih, Zahiruddin Babur itu merupakan cucu dari Timur Leng, keturunan Genghis Khan. Ayahnya bernama Umar Mirza. Dia merupakan penguasa dari Fergana. Oke Bill. Siapa tadi nama ayahnya tuh? Aku catat. Umar Mirza. Oke, aku catat ya. Terus Bill, kan tadi ya Zahiruddin Muhammad Babur ini kan ingin menguasai Samarkand. Nah, akhirnya pada tahun 1494 Masehi, Zahiruddin ini dapat menguasai Samarkand loh. Nah, setelah Samarkand dapat ditaklukkan, ia beralih ke Kabul. Dan di Kabul ia juga dapat menaklukkan daerah itu. Setelah itu ia beralih ke India, dan pada masa itu India ini dikuasai oleh Ibrahim Lodi sebagai pemimpinnya. Ibrahim Lodi itu mempunyai paman bernama Gubernur Lahore dan Ahmad Khan. Gubernur Lahore itu merupakan Daulat Khan. Dia bernama Daulat Khan, dan mereka itu meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim Lodi. Nah, saat itu Babur tidak bersungguh-sungguh untuk membantu mereka dalam menjatuhkan Ibrahim Lodi. Terus? Namun mereka karena tahu Babur tidak bersungguh-sungguh dalam menyerang Ibrahim, mereka berbalik menyerang Babur. Dan diserang Babur lagi? Ya. Nah, saat itu mereka menyerang Babur dan Babur berhasil mengalahkan mereka. Saat itu Babur mengambil kesempatan untuk mengambil wilayah Lahore dan untuk menguasainya. Lalu kemudian Babur sampai ke Panipat. Nah, saat di Panipat itu dia bertemu dengan Ibrahim Lodi. Nah, saat itu mereka berperang dan Ibrahim beserta bala tentaranya terbunuh, dan Babur itu berhasil mengalahkan Ibrahim dan mengambil daerah kekuasaan Ibrahim di Delhi. Dia memasuki kota Delhi dan memproklamasikan kemerdekaannya di sana. Sejak saat itu dinasti Mughal terbentuk. Oke. Aku paham. Oh iya, puncak kemajuannya pada masa siapa ya? Puncak kemajuan dinasti Mughal ini yaitu pada masa Jalaluddin Akbar. Dia memerintah cukup lama loh, yaitu pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Nah, pada masa Jalaluddin Akbar ini ia memakai sistem militeristik atau sistem tangan besi. Nah, tapi bukan itu saja, Piong. Ia juga mewajibkan para pejabat kekuasaan pemerintahnya itu ikut latihan militer yang sangat berkesan dalam sistem pemerintahan Jalaluddin Akbar ini, yaitu sistem politiknya, yaitu ia membuat Sol Ikul, yaitu semua penduduk atau rakyat India dipandang sama semua. Oh, jadi gitu. Tapi jangan lupa sistem administrasinya itu merupakan sistem Mansabdari. Oke. Catat ya. Habis itu? Nah, setelah Sultan Akbar dilanjutkan kepada Jahangir. Nah, di masa Jahangir
Mahal ini, nah fun fact-nya Taj Mahal ini itu adalah bangunan yang dibangun untuk istrinya Bill, namanya Mumtaz Mahal, makanya namanya Taj Mahal. Nah, Taj Mahal ini sebagai simbol cinta Shah Jahan kepada istrinya tadi Bill, gitu. Oh ya Bill, dalam masa pemerintahan dinasti Daulah Mughal ini, rupanya ada 16 orang pemimpin loh pada masa dinasti Mughal ini. Siapa aja? Salah satunya tuh yang tadi Jalaluddin Akbar, itu puncak kejayaannya. Kalau pemimpin awalnya Zahiruddin Babur tadi, gitu. Oh iya, setelah Shah Jahan dilanjutkan oleh penguasa Aurangzeb. Nah, penguasa Aurangzeb ini merupakan penguasa yang kontroversial loh. Kenapa tuh? Karena dia itu merupakan penguasa yang membawa kejayaan dan membawa awal dari kemunduran dinasti Mughal ini sendiri. Oke. Dia ini wafat pada tahun 1707 Masehi dan Aurangzeb ini meninggal pada tahun 1707 Masehi, dan setelah dia wafat, yang melanjutkan pemerintahannya itu adalah penguasa yang sangat lemah dan tidak bisa menjaga stabilitas politik kerajaan ini. Nah, dari situlah dinasti Mughal mengalami kemunduran. Ya. Oke. Salah satu faktor lainnya itu ada pengaruh Inggris loh. Aku baca ada namanya East India Company. Nah, karena itu ada pemberontakan penduduk India yaitu pada tahun 1557. Mughal ini benar-benar kehilangan kekuasaannya karena Inggris sangat mengambil kekuasaan pada dinasti Mughal. Setahun setelah itu, yaitu pada 1858, para petinggi Inggris itu melanjutkan hukuman kepada para pemberontak Bill. Mereka diusir dan Sultan terakhir diusir dan diasingkan ke Burma. Oh, jadi gitu. Jadi sultan terakhirnya bernama siapa? Bernama Bahadur Shah Bill. Shah. Oke.